Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Rahasia Zikir Bismillah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya paham kok Nabi bisa pindah tempat dalam sekejap, itu pun Allah kasih. Tapi saya nggak boleh cerita apa yang terjadi. Wajar Rasulullah SAW diperjalankan secepat kilat. Ternyata password naik buruk itu Bismillah. Bismillah, nggak disebut di riwayat Pak, tapi disebut oleh ulama ahlul haqiqah. Ketika Nabi naik Bismillah langsung sampai ke tempat tujuan. Karena dalam Bismillah itulah nur ala nur, cahaya berlapis cahaya, maka kecepatannya di atas kecepatan cahaya biasa. Itulah baginda Rasul. Siapakah yang cahaya di atas cahaya itu? Apakah Buraq yang membawa sang Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammadkah yang membawa Buraq? Ayo, yang mana Pak yang benar? Nah, maka Bapak Ibu, ini sama-sama kita amalkan zikir Bismillah. Nah, zikir Bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di Majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan Ratibul Attas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya, Bapak Ibu yang karena Allah, hakikat Bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang baca Bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut Al-Khutwah Al-Muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki, tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan Bismillah. Nanti sebelum berdiri baca bis, mau duduk. Nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, benar. Jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan benar. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya at-tadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma Bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum mengapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca Bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah, jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada kolbu. Kolbu yang selalu tidak putus menyebut namanya, kolbu itulah kolbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kolbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca pakai baju, pakai jilbab, pakai Bismillah Bu? Beneran. Copot baju baca Bismillah.
beneran, ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia, makhluk halus bernama jin ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu, tubuh bapak-bapak ini hati-hati. Ada jin nakal juga Pak, bisa gerayangin ojongan mabuya ini. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar, jinnya kebakar, panas. Ada nama Allah di dalam badannya, alhamdulillah. Mau nama Allah mengalir di setiap darah, amalkan zikir khafi yang diajarkan Adina. Zikir khafi udah diajarin. Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung, kolbu ikatkan dengan namanya, sebut nama Allah, Allah, begitu, Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada namanya. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dilihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika engkau mencabut nyawanya. Nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga. Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at, mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak mudah juga terbersit di kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk ke Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluarnya ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu, dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang gak? Senang? Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi gak semua undangan kita terima. Ya? Diundang gubernur, diundang bupati, senang gak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat, di belakang hujat dia, pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau yang mengundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan.
pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai qalbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang nggak kalau dijemputnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang nggak? Senang. Ini bukan curhat. Saya dulu pernah diundang di suatu yayasan besar, tapi si ketuanya ada, tapi dia nggak menyambut saya. Padahal acara-acara dia. Mau pulang, saya tunggu-tunggu. Mana nih ketua? Mana nih kiainya? Enggak juga muncul. Begitu ya cara kamu nyambut ya, dalam hati. Bukankah sunnah Nabi, orang percaya kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, hormati tamu. Saya sudah tahu lah ukuran dia, ya sudah. Secara manusiawi kita tersinggung dan gak nyaman. Jadi 2 hari di tempat itu, hati saya tersiksa, gak nyaman sama sekali. Bayangkan orang-orang yang tidak disambut oleh sang pemegang kunci surga, maka dia dalam masa penungguannya dalam barzakh. Sedihnya bukan main, itulah siksa yang sebenarnya. Alam barzakh itu rajanya Nabi Muhammad. Padang mahsyar rajanya Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku rajanya manusia di hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan kematian. Oleh karena itu, dalam baca bismillah ada satu makna lagi yang mesti difahamkan. Aku mulakan dengan nama Allah, mengikut Sayyidina Rasulullah. Coba ulangi. Aku mulakan dengan nama Allah, mengikuti Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya dapat ijazah dari guru-guru saya, mulailah jalan dengan baca nama Allah, lalu baca salam salawat kepada Rasulullah. Jalan, maka engkau sudah bersamanya. Kalau wafat syahid di jalannya. Jika engkau meninggal, engkau disambut oleh ruhnya, ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika masuk kubur, Munkar Nakir gimana mau nanya? Kan Munkar Nakir pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Dia sudah bersama Allah. Munkar Nakir bertanya yang kedua, apa pertanyaannya? Ini wajah siapa? Lah yang punya wajah bersama dia. Disebut-sebut terus namanya lewat qalbunya. Maka Munkar Nakir itu pertanyaan imigrasi akhirat. Tidak akan ditanyakan kecuali formalitas kepada orang yang sibuk menyebut nama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hatinya larut dalam nama Allah, kalbunya penuh cinta Rasulullah. Termasuk kami yang berkalam, Ajengan Asep, Buya Junaidi Akbar, ya? Dan semua yang hadir, semua panitia, semua khidmat kita dalam nama Allah, mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Nggak ada tanya jawab kan? Ada? Ya. Oke. Fadhal. Sampaikan dari hati sampai ke hati. Amin. Amin. Mungkin kita buka dua pertanyaan saya. Berani yang cepat menulis, yang sudah ditulis sampaikan ke depan atau langsung, silakan. Oh iya, dari depan dulu. Ya, karena mudah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada yang organisasi dan juga Ustaz Junaidi Akbar dan juga Ustaz saya sebelum lagi mohon izin menyampaikan Ustaz dan izin pertanyaan kami kita kalau pertama ya apakah kita wajib itu kita kalau saya pribadi punya itu tidak saya belum bisa untuk diterapkan lebih baik karena ketika saya debat dan tidak saya balik itu belum bisa hidup dengan konflik bisa apakah itu diperbolehkan
Baik. untuk mengenai tawajuh Ustaz. Dan saya juga mau berdoanya, insya Allah saya berkhidmat di majelis zikir juga Ustaz. Saya selaku pemuda, umur saya masih 22 tahun Ustaz. Mohon doanya untuk semoga hati saya dapat beristiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kita boleh saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memejamkan mata, mengunci lidah. Mengunci lidah itu tidak mesti dilipat. Yang penting lidahnya tidak sibuk dengan yang lain. Namun bagi orang yang kalbunya belum hidup, oleh para imam kita dianjurkan membacanya dengan lidahnya. Allah, Allah, Allah. Itu boleh. Cobain Bu. Ya, pejam matanya, pegang dadanya. Ikuti. Ya Allah, Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Iya-nya hilang. Allah. Allah. Nah, lidahnya tidak digerakkan lagi, mulut dikunci, mata tetap dipejam. Sebut nama Allah dalam kalbu. Allah, Allah, Ya Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Ya, cukup. Terasa nggak terasa, nama Allah sudah masuk. Ya, jadi rasa itu nggak mesti dikunci lidahnya. Yang penting kolbunya bergerak menyebut nama. Karena hakikat yang menyebut nama itu kolbu. Tapi jika kolbu belum bisa sendiri, temani dengan lidah. Allah, Allah, Allah. Ya. Tapi sebaik-baik zikir khafi, nah khafi, yang suaranya tidak terdengar. Kita baca dengan lidah, tapi cuma kita yang dengar. Itu juga boleh. Ya, jadi jangan sampai kalau lidahnya belum dikunci ganggu orang. Gitu ya. Nikmat orang yang kalbunya ada nama Allah, hidupnya nggak pernah kesepian. Berarti orang-orang yang kesepian siapa? Yang kalbunya sepi dari nama Allah. Kalbunya sepi dari nama Allah. Orang yang menyebut nama Allah di kalbunya, Allah menyebut namanya dalam zatnya. Orang yang sebut nama Allah di keramaian, Allah sebut nama dia di majlis para syuhada, majlis para awliya, majlis para anbiya, mursalin dan malaikat. Itu yang disebut selebritis langit. Jadi ada selebritis langit, walaupun nggak banyak follower di Instagram nggak apa-apa, nggak banyak teman di Facebook nggak apa-apa, bahkan nggak punya IG dan Instagram nggak apa-apa. Yang penting nama kita disebut-sebut di sana. Tapi nama yang mana yang disebut? Nama yang dikasih orang tua? Belum tentu. Nama yang Allah kasih kepada kita. Setiap hamba itu dikasih nama, Pak. Nama kehambaan. Pakai Abdun di depannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu namanya kehambaan. Nah, masing-masing kita ada nama itu. Jadi nggak usah khawatir. Waktu tawajuh langsung. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum. Saya kami ini rumah Ustaz. Setiap hari di rumah dari suara Ustaz. Jadi sering Ustaz bilang ada ijazah seperti Rodi itu bilang rumah apa sampai mobilku kamu gitu di rumah kita amalkan bisa, dan kita zikir itu Ustaz pun bisa. Maksud benar-benar masuk ke hati jemaah kalau bersama-sama nih, rasanya kita banyak hal lain, kita banyak hal lain yang ada. Karena banyak dosa dan kita. Jadi mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton kenapa bisa konsentrasi? Karena ada yang dilihat. Pernah nonton, tapi subtitlenya nggak ada. Bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bisa fokus nggak nontonnya? Nah, paham maksud saya?
Kalau ingin menonton kolbu, pahami yang dibaca, kenali yang punya nama. Kalau sudah kenal yang punya nama ini pemilik alam semesta. Kalau sudah kenal dengan nama Allah, nama Muhammadur Rasulullah, nama Sayyidina Muhammad Rasulullah, itu nama yang paling dicinta di alam semesta. Ini pohon-pohon, itu setiap hari dia baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau nggak mati dia. Kalau dia nggak sebut nama Allah, nama Rasulullah, mati itu pohon. Maka sahabat Nabi, ketika mereka menemani Rasulullah SAW jalan, mereka dengar. Jadi sahabat Nabi dengar apa sapaan pohon-pohon, sapaan batu-batu. Itu batu dan pohonnya apa nama Rasulullah. Gimana kira-kira tuh? Kalau ajengan datang ke masjid subuh-subuh, pohonnya apa? Assalamualaikum jemaah. Pulang. Tapi beliau langsung zikir, la ilaha illallah, gitu, keluar zikirnya. Ya. Nabi Muhammad SAW setiap keluar begitu. Wali-wali Allah juga begitu. Kalau jalan kemana disapa, hewan-hewannya apa dia, pohon-pohonnya apa dia, malaikat pun sapa dia. Kata Nabi SAW, siapa yang istiqomah berzikir menyebut namaku, maka safahatkumul malaika, malaikat akan menyelaminya. Di mana dia salami? Bukan hanya lagi zikir, lagi di mana? Di tempat tidur kita lagi lalai, wafitul, dan di jalan-jalan. Jika kita disapa malaikat lagi tidur, lagi di pasar, lagi di jalan, berarti kalau lagi zikir bukan lagi disapa, dibersamai. Kok bisa pikiran kemana-mana? Wajar. Emang kalau ibu masih hidup di dunia, pikiran macam-macam, Bu. Nikmati aja. Nah, kapan kita tahu pikiran kita banyak? Kalau sudah mulai zikir kolbu. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang mulai dibukakan pintu khusyuk kepadanya, disebut nama Allah, lalu dia tahu, kok pikiran saya banyak ya? Itu awal khusyuk. Jangan berhenti, terusin. Zikir, pikiran kemana-mana lagi. Biasanya nggak sadar, sekarang sadar. Itulah yang disebut babul khusyuk, pintu khusyuk. Itu baru pintu, bro. Ya, di pintu kita ketuk terus, pintu kolbu. Kolbu itu punya pintu, pintunya langsung menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah nanti Allah mau undang kapan. Ya, kapan Allah akan mengundang kita masuk? Kalau hilang kedirian, keegoan. Maka dalam hikam Notailah itu dikatakan, man talaba minallahi aywadan tuliba bisidqi fil amali. Lebih kurang begitu. Siapa yang minta pahala, minta sakti, minta tenang, minta khusyuk, maka Allah tuntun dia dengan sungguh-sungguh. Maka jangan minta macam-macam, zikir-zikir aja. Nikmat gak nikmat zikir, khusyuk gak khusyuk zikir. Berarti kita berzikir tanpa syarat. Bisakah mencintai Allah tanpa syarat? Beneran? Hah? Bisakah menyebut nama Allah tanpa iming-iming pahala? Sanggupkah nyebut nama Allah tanpa kemudian berharap dikasih ketenangan? Cuma karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang beriman, sebut namaku. Ya Allah, katakan, ya Allah, engkau memerintahkan kami menyebut namamu. Terserah engkau, tenang tidak tenang, rezeki berkah tidak berkah, yang penting kolbu kami ada namamu. Ini baru cinta tak bersyarat. Nyebut nama Allah yang tak bersyarat. Zikir minta dapat jodoh, itu berarti bersyarat. Zikir minta rezeki mudah. Saya mau tanya, kita nggak zikir, rezeki sudah dijamin belum? Terus kenapa yang minta rezeki? Yang diminta itu syukur. Maka Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrika wa syukrika, bantu aku menyebut namamu dan syukur. Kalau syukur pasti ada rezeki. Berarti rezeki sudah dijamin, tapi syukurmu belum tentu ada. Maka saya mohon maaf, saya nggak pernah minta rezeki, Pak. Serius, saya nggak pernah minta fulus rupiah, dolar, ringgit, nggak pernah. Yang saya minta, ya Allah,
bantu hambamu ini yang lalai ini mensyukurimu. Kalau syukur berarti nikmat ada di tangan nggak? Pasti di tangan. Tidak mungkin Allah bantu kita bersyukur, nikmat dia nggak ada di tangan. Faham? Ya, jangan minta duit, jangan minta yang aneh-aneh, minta saja syukur, minta mampu zikir, minta husnul khotimah. Gak usah minta umur panjang, mohon maaf. Ini kalau para kiai ngajarkan umur panjang, nanti dipanjangkan 1000 tahun, giginya ompong semua. Jangan dan gitu, umur 80 sudah mulai turun kok. Umur 60 udah mulai turun kok ya, kena gravitasi bumi ya, giginya sudah berpulang kepada Allah, gigi udah pulang. Umur 60 sudah pulang terus masih minta umur panjang, nekat namanya. Jangan minta umur panjang, minta husnul khotimah. Mau umur pendek atau panjang, kalau husnul khotimah dihitungnya panjang. Orang itu nanti akan dikenang hidupnya. Itu yang disebut husnul khotimah, panjang umurnya. Nah, dimohon maaf, doa-doa minta umur panjang tolong dihentikan. Kalau meminta umur panjang seperti di hadis Tirmizi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Banyak yang panjang umurnya tapi nyusahin orang. Panjang umurnya tapi dia sudah lupa sama dirinya. Untuk apa hidup begitu? Di Banjar itu ada orang umur 200 tahun, 300 tahun ada. Cuma orangnya dirahasiakan Allah. Ada yang lebih barangkali. Kita ketemu murid-murid beliau. Ada. Lu mana mungkin Ustaz ada orang umur di atas begitu? Saya tanya balik, Allah sanggup nggak memanjangkan umur iblis? Iblis sudah berapa umurnya? Di surga iblis zikir 18.000 tahun. Saya nggak tahu waktu di dunia. 18.000 tahun di surga. Gimana? Umurnya panjang? Allah sanggup memanjangkan umur iblis? Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir? Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur wali Allah? Wali Allah itu nggak dimatiin kalau dia nggak minta mati. Imam Bukhari minta mati kalau Allah jemput. Sudah sekian kali orang membunuh dia nggak mati-mati, selamat aja terus. Tiba-tiba beliau sudah capek, pergi lari dari orang-orang zalim. Apa kata beliau sampai disamarkan, ya Rabb, malam ini jemputlah aku. Dia usap tangannya, langsung direbah. Dikuburkan juga malam itu. Kuburnya digali di dalam bawah tanah. Alhamdulillah kami dapat izin ke sana. Wali Allah begitu, suka-suka dia mau meninggal kapan. Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Kan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Ya, dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, diajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul khawas. Jadi tugas kita cuma itu. Ada wali kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kalbunya, cukup. Itu sebanyak-banyak ya. Sudah jam 11. Kita sampai jam berapa? Sudah. Wah, sudah selesai kata Bunda Hajah. Bapak Ibu yang karena Allah, ya, kita tutup dengan doa ya. Baik. Semua yang saya ijazahkan di kajian-kajian yang Bapak Ibu dengar, selama sumbernya tidak potong-potongan yang tidak bertanggung jawab, silakan diamalkan. Kecuali talqin mesti ke ahlinya, tidak bisa talqin
mentorik online, mesti langsung kepada ahlinya. Maka ambil ke beliau yang sudah dapat izin dari guru-gurunya, tidak masalah, ambil talqin dari siapa saja. Tapi kalau baiat thariqah cukup satu syekh, kecuali sudah jadi mursyid. Mursyid boleh banyak kasalnya, ya. Orang kaya punya banyak rumah, orang yang berniaga pun punya banyak kendaraan. Begitu juga kekasih-kekasih Allah, aset rohaninya banyak, jalan menuju Allah setiap nafas naik dan turun. Mari kita tutup dengan doa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم يا من هو أحد الصمد. Ya Allah yang maha pemurah, yang maha rahman, maha penyayang, yang maha rahim, yang maha dalam kasih sayang, yang maha ghafar, yang maha mengampuni dosa yang tampak, yang maha ghafur, yang maha mengampuni dosa yang tersembunyi. Faghfir lana ya ghafar ya ghafur dzunubana. Ya Allah, siang ini kami mengakui semua dosa-dosa kami. Dosa mata yang memandang, dosa telinga yang mendengarkan, dosa lisan yang menyakiti, sadar atau kami tidak menyadarinya, dosa perut yang pernah makan yang haram, yang syubhat, dosa tangan yang menyuapi mulut ini tanpa menyebut nama Engkau ya Allah, dosa kemaluan kami, tangan kaki kami, dosa dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Ampunkan ya Allah semua dosa kami, dosa sholat yang tidak khusyuk, dosa kolbu yang khianat, dosa kolbu yang sombong, dosa kolbu yang ada iri dengki, dosa kolbu yang di dalamnya ada nama selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau mengatakan melalui lisan Nabi-Mu, yanzuru ila qulubikum, Engkau hanya memandang ke dalam kolbu kami. Tapi maafkan, ampun berimu ampun ya Allah. Di kolbu kami namamu belum bertahta ya Allah. Di dalam kolbu kami masih ada nama dunia ya Allah, nama pekerjaan, pasangan, anak-anak ya Allah, nama yang tidak Engkau sukai ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan izzahmu ya Allah,
dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan nama-Mu Al-Qadir ya Allah. Kecilkan selain nama-Mu ya Allah, besarkan hanya nama-Mu dalam kalbu kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, kami telah berusaha zikir, tapi di tengah zikir kami tidak khusyuk ya Allah. Maka dengan keagungan-Mu, kemurahan-Mu ya Allah, sabbit qulubana, tetapkan qalbu kami, nikmat tidak nikmat, istiqamahkan kami ya Allah, khusyuk tidak khusyuk, istiqamahkan salat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah negeri kami ya Allah, jagalah ulama-ulama kami ya Allah, umara-umara kami ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah, jagalah orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jagalah pasangan kami ya Allah, jagalah anak keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini ya Allah, turunkan nur-Mu ke dalam kalbu semua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, dalam kalbu kami ada kegelapan, sedangkan Engkau menyebut dirimu nurun ala nur. Maka ya Allah, berikan setetes cahaya dalam jiwa kami ya Allah, sehingga kami memandang siapakah Engkau, siapakah nama Nabi-Mu, siapakah yang kami sembah, siapakah yang kami salawati. Wa biiznika ya Rabbana wa bihaqqi nabiyyika ya Rabbana fashfa'na fid darain warzuqna ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dar wa fi tilka dar. Izinkan kami ya Allah memandang wajah syahdunya Rasulullah di muka bumi ini ya Allah, dan nanti di akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sahibil wajhil karim وعلى آله وأصحابه الأكرم وصلى الله عليه وعلى آل بيته وزوجته وورثته والمهدي خليفته وسلم والحمد لله.